A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi thayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Kali ini kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Aqaidul Imamiyah karya Ayatullah Syekh Muhammad Ridha Al-Mudhafar. Sudah sampai pada bab ke-10 tentang aqidatuna fil qadha'i wal qadar. Keyakinan kelompok Syiah Imamiyah terhadap qadha dan qadar. Dhahaba qaumun wa hum al-mujbiratu ila annahu ta'ala huwal fa'ilu li af'alil makhluqin. Kelompok mujbirah adalah suatu kaum yang mengatakan atau berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah pelaku terhadap seluruh perbuatan-perbuatan makhluknya. Fayakunu qad ajbaran nas fayakunu qad ajbaran nasa ala fi'lil ma'asi. Maka konsekuensinya adalah bahwa manusia telah dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala atau Allah Subhanahu wa taala memaksa kepada manusia di dalam berbuat kemaksiatan. Wa huwa ma'adzalika yu'adzibuhum 'alaiha. Dan pada saat yang sama Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa mereka terhadap perbuatan maksiat yang telah ia lakukan, yang telah dilakukan oleh manusia. Wa ajbarahum ala fi'li ta'at, dan juga Allah Ta'ala memaksa mereka untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma'adzalika yusibuhum 'alaiha, dan pada saat itu juga Allah Ta'ala ketika manusia berbuat ketaatan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala kepada mereka 'alaiha, terhadap ketaatan yang telah diperbuat oleh manusia. Li'annahum, karena mereka yaquluna mengatakan, yaitu kelompok al-mujbirah, mereka mengatakan anna af'alahum fil haqiqati af'aluhu, karena perbuatan manusia itu pada hakikatnya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tantasibu ilaihim ala sabilit tajawuzi li'annahum mahalluha. Dan sesungguhnya hal itu, perbuatan-perbuatan itu dinisbahkan kepada mereka berdasarkan kebolehan mereka untuk menjalankan itu. Dan karena mereka manusia itu adalah tempatnya untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Jadi kelompok mujbirah mereka berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala memaksa manusia untuk berbuat kesalahan atau maksiat, atau juga memaksa untuk berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika manusia berbuat kesalahan, maka Allah taala akan menyiksa mereka, dan ketika mereka berbuat ketaatan, Allah taala akan memberikan pahala pada mereka. Wa marja'u dzalika ila inkari sababiyyati tabi'iyyah bainal asya. Sumber daripada itu semua, sumber bahwa apa yang dikatakan oleh kelompok mujbirah tersebut adalah karena mereka mengingkari adanya sebab alamiah yang terjadi di antara sesuatu yang ada di alam semesta ini. Mereka menyediakan, tidak meyakini adanya sebab yang bersifat alamiah. Wa annahu ta'ala huwa sababul haqiqi la sababa siwahu.
Karena mereka berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itulah sebab yang hakiki, tidak ada sebab selainnya. Jadi semua perbuatan manusia itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala adalah sebab yang hakiki, sumber daripada semua perbuatan manusia. Waqad ankaru sababiyyata tabi'iyyah bainal asya. Karena itu mereka kelompok Mujbirah mengingkari adanya sebab-sebab alamiah yang terjadi di antara sesuatu-sesuatu yang ada di alam semesta ini. Idza dhannu anna dzalika huwa muqtada qanihi ta'ala. Sebab mereka mengira bahwasanya hal itu adalah tuntutan daripada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dialah huwal khaliqul ladzi la syarikalah. Bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang maha menciptakan dan tidak ada sekutu baginya. Wa man yaqulu bihadhil maqalati, maka musannif atau penulis kitab ini mengatakan, barang siapa yang mengatakan demikian, yang mengatakan bahwasanya faqad nasaba dzulma ilaihi ta'ala an dzalika. Dan barang siapa yang mengatakan demikian, maka ia telah menisbahkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala akan hal tersebut. Jadi jika menurut musannif, kelompok yang mengatakan bahwasanya seluruh perbuatan manusia baik maksiat ataupun ketaatan itu adalah sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala, sebab hakikinya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah menisbahkan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diyakini oleh kelompok Mujbirah. Lalu kemudian wa dzahaba qaumun akharun, lalu kemudian ada juga kelompok lain yang berpendapat wahum al-mufawwidah, dan mereka disebut sebagai kelompok al-mufawwidah, ila annahu ta'ala fawwadal af'ala ilal makhluqin. Kelompok itu berpendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan wewenang penuh terhadap perbuatan-perbuatan kepada makhluk itu sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada makhluknya 100% untuk melakukan segala perbuatan yang mereka ingin lakukan. Wa rafa'a qudratahu, dan kelompok ini juga berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala berlepas diri, mengangkat diri dari kekuasaannya. Wa qada'ahu wa taqdirahu anha, keputusannya dan juga takdirnya terhadap perbuatan-perbuatan manusia itu. Jadi kelompok mufawwidah terhadap perbuatan-perbuatan manusia seluruhnya 100%, bahwa di sana tidak ada kuasa Allah Ta'ala, tidak ada ketentuan Allah Ta'ala, tidak ada takdir Allah SWT dalam perbuatan-perbuatan manusia. Bi'atibarin anna nisbatal af'ani ilaihi ta'ala tastalzimu nisbatan naqsi ilaihi. Dengan alasan, dengan anggapan bahwasanya menisbahkan perbuatan-perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan melazimkan sebuah kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menurut Mufawwidah ini, kelompok Mufawwidah ini, ketika kita berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan manusia itu dinisbahkan, dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala, itu akan menyebabkan kekurangan pada zat Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut kelompok Mufawwidah. Wa anna lil mawjudati asbabuhal khassah, dan sesungguhnya terhadap segala keberadaan-keberadaan yang ada ini, asbabuhal khassah, sebab-sebabnya itu adalah khusus. Wa in intahat kulluha ila musabbibil asbab was sababil awal, dan akan berakhir seluruh
sebab-sebab keberadaan itu kepada sebab daripada segala sebab, dan itu adalah sebabul awal wa huwa Allahu ta'ala, yaitu sebab yang pertama yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man yaqulu bihadhil maqalati, lalu Musonnya mengatakan, maka barang siapa yang mengatakan pernyataan demikian seperti yang dikatakan oleh kelompok Mufawwidah, faqad akhrajallahu ta'ala min sultanihi, maka ia telah mengeluarkan Allah Subhanahu wa taala dari kekuasaannya, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, wa asyraka ghairahu, dan ia telah melakukan kesyirikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ia telah menyekutukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ia telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala ma'ahu fil khalqi. Jadi ia telah menyekutukan, menyandingkan selain Allah taala bersama Allah Subhanahu wa taala di dalam ciptaannya, di dalam penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut musannif konsekuensi daripada pendapat yang disampaikan oleh kelompok al-Mufawwidah. Wa i'tiqaduna fi dzalika, dan keyakinan kita kelompok Imamiyah mengatakan dalam hal itu taba'un lima ja'a an a'immatinal adhari alaihimussalam minal amri bainal amrain. Jadi keyakinan kita kelompok Syiah Imamiyah dalam hal qada dan qadar, dalam hal perbuatan manusia, adalah mengikuti terhadap apa yang telah dijelaskan oleh para imam suci alaihimussalam, yaitu dengan pendapat yang dikenal dengan istilah al-amru bainal amrain, satu perkara di antara dua perkara. Wa tariqul wastu bainal qaulain, yaitu jalan tengah di antara dua pendapat. Alladzi kana ya'jizu an fahmihi amsala ulaikal mujadilina min ahli kalam, yang mana akan menjadi lemah memahami permasalahan konsep al-amru bainal amrain yang diyakini oleh kelompok Syiah Imamiyah, yang dilakukan oleh kelompok-kelompok seperti mereka, yaitu Mufawwidah dan Mujbirah, di antara para orang yang ahli diskusi, debat, di antara ahli kalam atau teolog. Wa farata minhum qaumun wa fartun minhum wa farata minhum qaumun. Jadi satu kaum, contohnya seperti Al-Mujbirah, adalah yang kelompok yang merasa kurang dalam pengertian apa yang diyakini oleh Mujbirah, yaitu manusia dipaksa oleh Allah Ta'ala dalam segala perbuatannya. Wa afrata akharun, dan juga yang satunya, kelompok satunya, itu kelompok yang berlebihan, yaitu kelompok Mufawwidah yang meyakini seluruh perbuatan manusia itu lepas dari kuasa Allah Subhanahu wa taala. Walam yaktashifuhu al-ilmu wal falsafatu illa ba'da iddati qurunin, dan tidak menjadi tersingkap sebuah keilmuan dan menurut filsafat tentang hal itu, tentang hal konsep al-amru bainal amrain menurut ahli ilmu ataupun falsafah, kecuali setelah terjadi beberapa abad yang lalu. Jadi konsep al-amru bainal amrain yang diyakini oleh kelompok Imamiyah yang jalurnya adalah dari para imam, tidak dipahami oleh banyak orang, tidak dipahami oleh ahli ilmu atau falsafah, kecuali pada beberapa abad yang lalu saja. Walaysa minal gharib mimman lam yatla ala hikmatil a'immati alaihimussalam wa aqwalihim, dan tidaklah menjadi heran bagi orang yang tidak mempelajari hikmah pelajaran yang dibawakan oleh para imam alaihissalam, dan juga ucapan-ucapan para imam, an yahsaba anna hadzal qaul,
wahwal amru bainal amrain, mereka akan mengira bahwasanya pernyataan yaitu al amru bainal amrain, keyakinan konsep yang mengatakan satu di antara dua perkara, yaitu min muktashifati ba'di falasifatil gharbil mutaakhirin. Jadi orang-orang yang nggak paham apa yang dikatakan oleh para imam, mereka menyangka bahwa konsep al-amru bainal amran itu adalah di antara penyingkapan-penyingkapan yang dilakukan oleh sebagian kelompok filosof dari barat yang terkini. Jadi mereka menyangka bahwa konsep al-amru bainal amran ini berasal dari filosof barat. Waqad sabaqahum ilaihi a'immatuna qabla asyrati qurun. Sementara para imam itu atau para imam kita itu telah lebih dahulu keberadaannya sebelum 10 abad tahun yang lalu. Sementara para ahli ilmu, filosof mengatakan pada baru beberapa abad saja. Sementara para imam sudah ada dari puluhan atau 10 abad yang lalu, atau 1000 tahun yang lalu. Faqad qala imamuna as-sadiq alaihi salam li bayan at-tariqil wasti ka kalimatuhul masyhurah atau kalimatahul masyhurah, dan telah berkata imam kita yaitu Imam Shadiq alaihi salam di dalam menjelaskan jalan tengah, yaitu istilah alam rukun dan abran itu dengan ucapan beliau yang masyhur, yaitu la jabra wala tafwid walakin amrun baina amrain. Jadi beliau mengatakan bahwa kelompok imamiyah atau pengikut para imam dan para pengikutnya, mereka meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak jaber, bahwa kita meyakini tidak ada jaber pada Allah Ta'ala. Allah tidak memaksa manusia, dan juga wala tafwid, dan juga tidak memberikan 100% kuasanya kepada semua perbuatan manusia. La jabra, tapi tidak ada paksaan dan tidak ada berlebihan. Walakin amrun baina amrun, akan tetapi satu perkara di antara dua perkara atau di tengah-tengah. Ma ajallu hadzal maghza wa ma adaqu ma'nahu. Ma ajallu hadzal maghza, alangkah mulianya maksud dari ucapan imam tersebut, wa ma adaqu ma'nahu, dan alangkah dakiknya, alangkah telitinya makna kalimat imam tersebut. Wa khulasatuhu, maka kesimpulannya adalah inna af'alana min jihatin hiya af'aluna haqiqatan wa nahnu asbabuha tabi'iyah. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan kita dari satu sisi itu adalah perbuatan-perbuatan kita itu sendiri secara hakiki, dan kita adalah sebagai sebab alamiahnya, wahya tahta qudratuna wa ikhtiyaruna, dan itu adalah di bawah kekuasaan kita dan pilihan kita. Wa min jihatin ukhra, dan di sisi lain, hiya maqduratun lillahi ta'ala wa dakhilatun fi sultani. Jadi di sisi yang lain, perbuatan-perbuatan kita itu adalah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan masuk dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu sisi itu memang sebab alamiahnya adalah kita sebagai sebab dalam perbuatan kita. Pada saat yang sama di sisi yang lain juga tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan dari kekuasaannya. Li'annahu huwa mufidul wujudi wa mu'tihi. Karena Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang telah memberikan wujud dan memberikannya kepada kita. Falam yujbirna ala af'alina, dan Allah Ta'ala tidak memaksa kita untuk ada di dalam semua perbuatan-perbuatan kita, hatta yakuna qad zalamana, sehingga Allah Ta'ala telah mendolimi kita fi iqabina alal ma'asi, ketika menyiksa kita di dalam ketika kita berbuat kemaksiatan. Jadi tidak demikian pendapat imamiyah. Li'anna lanal qudrah wal ikhtiyaru fima naf'al, karena kita memiliki kekuatan dan pilihan pada apa yang ingin kita lakukan. Walam yufawwid ilaina khalqa af'alina,
Dan Allah Ta'ala juga tidak memberikan kuasa penuh kepada kita dalam ciptaan, dalam perbuatan-perbuatan kita, hatta yakuna qad akhrajaha an sultanihi, sehingga akan menyebabkan bahwa ia telah mengeluarkan perbuatan-perbuatan manusia dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak demikian. Balahul khalqu wal hukmu wal amr. Bahkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah yang hal maha menciptakan, maha memberikan hukum dan permasalahan. Wa huwa qadirun ala kulli syai'in, dan dialah zat yang maha kuasa terhadap segala sesuatu, wa muhaitun bil ibad, dan meliputi seluruh para hambanya. Wa ala kulli hal, oleh karena itu dari semua keadaan, fa aqidatuna innal qada'a wal qadara sirrun min asrarillahi ta'ala. Bahwa keyakinan kita kelompok Imamiyah bahwasanya qada dan qadar itu adalah satu rahasia di antara rahasia Allah Subhanahu wa taala. Faman istata'a an yafhamahu 'alal wajhil laik bila ifratin wala tafritin fadzaka. Maka barang siapa yang mampu untuk memahami konsep daripada al-amru baran, atau memahami rahasia, ya ayafamahunya kembali ke sir, memahami sir atau rahasia-rahasia Allah Ta'ala dengan cara yang sesuai, yaitu tidak dengan cara kekurangan, ifrat, atau tafrid, dan juga terlalu berlebihan, maka itulah ia telah memahami rahasia Allah Ta'ala. Wa illa, maka jika tidak ia bisa memahami rahasia Allah tersebut, fala yajibu alaihi an yatakallifa fahmahu, maka tidak wajib baginya untuk membebani pemahamannya tersebut, untuk memahami daripada rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Wa tadqiqu fihi, dan juga tidak wajib untuk mencari lebih dalam tentang rahasia-rahasia Allah Ta'ala tersebut. Li'alla yadilla, supaya tidak tersesat, wa tufsid alaihi aqidatahu, dan sehingga akan membuat rusak akan akidahnya. Jadi jika tidak mampu untuk memahami rahasia Allah Ta'ala, maka dia tidak wajib untuk mendalaminya, agar tidak tersesat dan agar tidak rusak akidahnya. Li'annahu min daqaiqil umur, karena rahasia Allah Ta'ala itu adalah di antara perkara-perkara yang dalam. Bal min adaqqi mabahathil falsafah, bahkan dia lebih dalam lagi pembahasannya di dalam ilmu pembahasan filsafat. Allati la yudrikuha illal awhadi minan nas, kecuali bisa dipahami atau tidak akan bisa memahami tentang rahasia-rahasia Allah Ta'ala, hal-hal yang rumit, kecuali orang-orang yang sedikit dari manusia yang ada. Kecuali orang-orang tertentu saja. Walida zallat bihi aqdamun muthirina minal mutakallimin. Oleh karena itu, atau oleh karena ini, telah tergelincir kaki-kaki orang yang dari kelompok mutakallimin yang sengaja untuk masuk pada memahami rahasia-rahasia Allah Ta'ala tersebut, akan menyebabkan tergelincir. Fataklifu bihi taklifun bima huwa fawqa mustawa maqdurir rajulil adi. Maka taklifnya bagi manusia itu adalah taklif yang mana dia adalah fataklifu bihi, maka taklif, beban yang untuk mengetahui terhadap rahasia Allah Ta'ala tersebut adalah taklif yang mana dibebankan kepada orang yang di atas rata-rata kemampuan manusia biasa. Wa yakfi an ya'taqida bihil insanu 'alal ijmal, maka cukup
bagi manusia untuk meyakininya secara global saja. Ittiba'an liqaulil a'immatil adhar, dengan mengikuti apa yang diucapkan oleh para imam suci, min annahu amrun bainal amrain, bahwasanya itu adalah satu di antara dua perkara. Jadi untuk memahami amrun bainal amrain ini, kita mengikuti atas apa yang dijelaskan oleh para imam. Kita laisa fihi jabarun wa tafridun, dan tidak ada dalam konsep tersebut adanya pemaksaan dan juga tidak adanya eh, puasa yang berlebihan. Walaysa huwa minal usulil i'tiqadiyah, dan hal itu eh, konsep amrun bainal amron itu bukanlah di antara dasar-dasar keyakinan, hatta yajib, atau bahwasanya hal itu bukanlah rahasia Rasul Allah Ta'ala, itu bukanlah di antara dasar-dasar keyakinan, hatta yajib tahsilan i'tiqadi bihi, sehingga mengharuskan, mewajibkan untuk harus menghasilkan keyakinan terhadap rahasia-rahasia Allah tersebut, ala kulli halin ala nahwi tafsili wa tadqiq, atas segala kondisi, untuk harus mengetahuinya secara terperinci dan lebih dalam lagi. Jadi tidak eh, termasuk daripada dasar-dasar keyakinan untuk memahami rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.